Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatun Niswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko etika. Di mana resiko etika ini sering disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institut dalam memenuhi harapan stakeholder. Suatu organisasi atau perusahaan menerapkan manajemen resiko etika, di mana merupakan tata kelola yang menjunjung kode etik sehingga dapat meminimalisasi ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi harapan stakeholder. Di sini saya akan menyebutkan ragam-ragam resiko etika yang berkaitan dengan stakeholder, yaitu kejujuran dan integritas, pertanggungjawaban yang dapat diprediksi, integritas dan mempertanggungjawabkannya. Di sini juga ada tahapan-tahapan mengidentifikasi dan menilai risiko etika, di mana untuk yang pertama, melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholder perusahaan dengan membuatkan daftar mengenai siapa dan apa saja para stakeholder yang berkepentingan beserta harapan mereka untuk mendapatkan penilaian dalam pemenuhan harapan stakeholder. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan aktivitas perusahaan dengan ekspektasi stakeholder dan menilai resiko ketidaksanggupan dalam memenuhi ekspektasi stakeholder. Untuk yang ketiga, peninjauan ulang perbandingan aktivitas dan ekspektasi perusahaan dari perspektif dampak reputasi perusahaan. Saya Rina Marlina, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Saidatun Niswa. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko etika dan peluang. Perusahaan telah dianggap bertanggung jawab secara hukum hanya kepada pemegang saham atau pemilik. Tetapi kenyataannya secara strategis, mereka bertanggung jawab kepada yang lebih luas untuk para pemangku kepentingan untuk tercapainya tujuan strategis. Ketika perusahaan tidak mampu memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan, maka hal ini akan berpotensi menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Akan tetapi, jika hal yang sebaliknya terjadi, maka perusahaan akan dapat menggalang dukungan dan memperoleh keuntungan. Organisasi risiko dan peluang etika telah diidentifikasi dan dinilai strategis perlu dikembangkan dengan taktik terbaik untuk mengatur mereka, untuk mengurangi masalah dan untuk menyelaraskan kegiatan dengan kepentingan stakeholder. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manajemen krisis. Krisis memiliki dampak potensial yang sangat signifikan pada reputasi perusahaan dan pejabat, pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan dan kemampuannya untuk bertahan hidup. Akibatnya, eksekutif telah belajar bahwa krisis harus dihindari, dan jika tidak mungkin menghindari, bahwa krisis adalah harus dikelola sehingga dapat meminimalkan kerugian. Teori manajemen krisis pada umumnya didasarkan atas bagaimana menghadapi krisis, membuat keputusan di saat krisis, dan memantau perkembangan krisis. Dalam situasi krisis, usahakan tetap tenang dan mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil, karena akan menjadi taruhan reputasi public relation. Dalam bisnis, terdapat 3 jenis krisis, yaitu pertama, krisis keuangan atau financial krisis, yang kedua, krisis public relation, dan yang ketiga, yaitu krisis strategi. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan krisis. Upaya penanggulangan krisis itu sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah peramalan krisis, yang kedua itu adalah pencegahan krisis, yang ketiga itu adalah intervensi krisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian krisis. Untuk menyelesaikan krisis, manajemen harus memiliki krisis management plans yang didesain secara teliti untuk menghadapi berbagai level krisis yang mungkin terjadi. Lalu, mengantisipasi krisis dapat dilakukan dengan menggunakan
perencanaan strategik dan manajemen risiko. Setiap krisis harus dihadapi secara serius oleh pemimpin dan disampaikan kepada publik secara jujur. Dan di sini menjalin hubungan yang baik dengan media itu sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang krisis yang terjadi. Karena keterbukaan informasi yang merupakan hasil dari pemberitaan media seringkali mempengaruhi jalannya bisnis perusahaan dan dapat memberikan dampak negatif maupun positif dalam keuangan, politik, dan hukum. Dalam menghadapi krisis dibutuhkan kepemimpinan yang efektif. Sang pemimpin mesti mengetahui tujuan dan strategi yang jelas untuk mengatasi krisis itu sendiri. Ajakan seluruh anggota organisasi untuk terlibat dalam mencari dan menjalani solusi krisis yang telah disusun bersama. Di sini kesimpulannya adalah tidak ada bisnis tanpa resiko, tidak ada perusahaan tanpa resiko, tidak ada rencana tanpa resiko, tidak ada tindakan tanpa resiko, sebab resiko adalah sesuatu yang selalu melekat dalam langkah setiap gerakan perusahaan. Jadi, resiko itu seperti sebuah bayang-bayang yang akan terus mengikuti semua perjuangan perusahaan menuju puncak kebesarannya atau kesuksesannya. Artinya, resiko itu tidak bisa dihapus, tidak bisa dikendalikan tetapi bisa dikendalikan agar tidak merusak potensi perusahaan. Hal yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa sumber utama resiko berbahaya itu selalu berasal dari ketidaktahuan manajemen terhadap kekuatan rencana, tindakan, dan pengendaliannya. Itu bahaya banget untuk perusahaan. Oleh karena itu, sikap manajemen untuk selalu memahami tentang semua yang dilakukan adalah sangat penting. Untuk pengelolaan resiko yang berkualitas, manajemen juga harus selalu memiliki integritas yang tinggi untuk patuh pada pedoman etika bisnis dan Code of Conduct perusahaan melalui pengelolaan manajemen risiko yang kreatif, inovatif. Perusahaan pasti dapat menjinakkan semua bencana yang dihasilkan dari resiko-resiko liar yang berbahaya. Dan perusahaan pasti terhindar dari berbagai bencana krisis ekonomi. Jadi intinya itu resiko itu bukan dihindari tetapi dihadapi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.